Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puspitolan Repa Putungan, kelas 1D jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan menjawab soal materi tentang beberapa aliran klasik pendidikan anak. Berikut ini yaitu 1. Aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme, terlahir dari kata sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Adapun aliran nativisme secara umum sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari aliran idealisme. Terlihat dari konsepsi dasarnya tentang hakikat manusia itu sendiri. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. 1. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang prosentasenya besar. 2. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. 3. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Tujuan-tujuan teori nativisme. 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Dengan teori ini diharapkan manusia bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki karena telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkannya. 2. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Dengan teori ini, diharapkan setiap manusia harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya pengembangan bakat dan minat agar menjadi manusia yang berkompeten, sehingga bisa bersaing dengan orang lain dalam menghadapi tantangan zaman sekarang yang semakin lama semakin dibutuhkan manusia yang mempunyai kompeten lebih unggul daripada yang lain. 3. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Adanya teori ini manusia bisa bersikap lebih bijaksana terhadap menentukan pilihannya. Dan apabila telah menentukan pilihannya, manusia tersebut akan berkomitmen dan berpegang teguh terhadap pilihannya tersebut dan meyakini bahwa sesuatu yang dipilihnya adalah yang terbaik untuk dirinya. 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Teori ini dikemukakan untuk menjadikan manusia berperan aktif dalam pengembangan potensi diri yang dimiliki agar manusia itu memiliki ciri khas atau ciri khusus sebagai jati diri manusia. 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Dengan adanya teori ini, maka manusia akan mudah mengenali bakat yang dimiliki. Dengan artian semakin dini manusia mengenali bakat yang dimiliki, maka dengan hal itu manusia dapat lebih memaksimalkan bakatnya sehingga bisa lebih optimal. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan anak. Aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang merupakan pembawaan lahir. Tokoh utamanya John Locke 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empiricism, aliran empirisme Inggris. Namun aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat bernama environmentalisme, aliran lingkungan, dan psikologi bernama environmental psychology, psikologi lingkungan, yang relatif masih baru. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong, blank slate atau blank tablet. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata tergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaannya sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme
menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Hendaknya menjadi apa seorang anak kelak bergantung pada pengalaman atau lingkungan yang mendidiknya. Aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Berikut aliran naturalisme. Natura artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau, 1712 sampai 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia akan, tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J. Rousseau, berikut: semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme. Dalam aliran naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Anak didik belajar melalui pengalaman sendiri. 2. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Program pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Yang berikut aliran konvergensi. Aliran konvergens merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Berdasarkan uraian mengenai aliran-aliran doktrin filosofis yang berhubungan dengan proses perkembangan di atas, penyusun pandangan bahwa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan siswa pada dasarnya terdiri atas 2 macam. 1. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. 2. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa, yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.